Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arilia Penitia. Saya mahasiswa Ilmu Politik semester 6 UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai problematika peran politik perempuan dalam perspektif politik. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita, negara Indonesia, merupakan negara demokrasi yang mana memiliki persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan. Nah, terkait dengan partisipasi politik dari perempuan dan laki-laki ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun secara formal sendiri semua aturan perundang-undangan yang ada ini menjamin adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tapi dalam kenyataannya tidak bisa dimungkiri bahwa masih ada diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di berbagai bidang termasuk di bidang politik. Yang pertama adalah adanya politik maskulin. Kita seringkali mendengar adanya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini merupakan bentuk upaya penghapusan ketidaksetaraan di antara porsi laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik. Nah, kesetaraan gender ini memiliki pemahaman bahwa kesamaan kondisi ini dimiliki oleh laki-laki dengan perempuan dalam memperoleh kesempatan dalam melakukan hak-haknya sebagai manusia. Adanya kesetaraan gender ini juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap peran politik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi, dalam pengertiannya, politik maskulin ini dijelaskan mengenai efek dari dominasi maskulin atau porsi laki-laki yang relasinya terhadap perempuan. Yang mana kita seringkali menganggap bahwa porsi perempuan ini secara tidak sadar selalu berada di posisi yang dianggap sebagai subordinasi. Terlebih dilihat dalam konteks politik, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah cukup lamanya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah tanpa bersumber dari sudut pandang perempuan, sehingga mayoritas produk dari kebijakan ini dihasilkan cenderung bersifat maskulin atau lebih condong terhadap kaum laki-laki. Yang kedua adalah kurangnya dukungan partai politik terhadap peran politik perempuan. Nah, adanya kecenderungan representasi atau tingkat keterwakilan perempuan di bidang pemerintahan ini juga salah satunya disebabkan karena kurang dukungannya partai politik terhadap peran politik perempuan di pemerintahan. Nah, hal itu juga dipengaruhi oleh lingkungan tinggal perempuan yang semakin ke pelosok. Akses perempuan ke aktivitas politik ini semakin menyulitkan peranan perempuan ke aktivitas politik. Tapi, ada juga anggapan yang dimiliki oleh kaum perempuan bahwa dunia politik ini masih dianggap sebagai kaum perempuan, yang mana bidang politik ini merupakan dunia bagi kaum pria dan belum menganggap sebagai sesuatu yang serius. Jadi maka dari itu perlunya motivasi yang dilakukan dengan kaderisasi oleh partai politik sangat dibutuhkan untuk melibatkan kaum perempuan dalam keterwakilan di ranah politik. Jadi kaum perempuan ini harus mengubah mindsetnya mengenai dunia politik yang masih dianggap sebagai dunia bagi kaum pria. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika pandangan dari perempuan sendiri mengenai ketidakmampuannya dalam bidang politik masih menetap dalam pola pikir atau mindset si kaum perempuan, maka hak perempuan yang bebas berekspresi dan berpartisipasi akan sangat sulit untuk diwujudkan. Dirampasnya hak-hak perempuan ini bukan karena tidak adanya deretan undang-undang atau kebijakan yang memayungi, tapi karena adanya mindset tersebut yang dimiliki oleh kaum perempuan. Peranan-peran politik di berbagai bidang kehidupan itu ada kiranya tidak perlu diragukan lagi, bukan saja di dalam bidang biologis dan ilmiah saja, tetapi di bidang-bidang yang lain juga memiliki hak dan peranan yang sama. Tapi tentu saja masih ada perbedaan peranan dalam bidang tertentu sesuai dengan kodratnya masing-masing antara perempuan dan laki-laki dalam suatu bidang tertentu. Ada kala di mana perempuan memiliki peranan yang lebih besar dan ada kala kaum laki-laki memiliki peranan yang lebih besar.
Sekian video presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.